Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini setelah kita bangun pagi-pagi ini, sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita, kesibukan kita mau diterangi oleh firman Tuhan. Supaya kita boleh ditenangkan, diteduhkan, dikuatkan. Dan kita boleh tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga kita boleh menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan. Dan kita tetap akan bersuka cita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, tahukah kita ketika kita menerima Yesus menebus dosa-dosa kita, ketika Yesus mati di kayu salib dan kita menerima penebusan itu dan menjadikan Dia menjadi Tuhan bagi kita, maka kita sudah diperdamaikan kepada Allah Bapa kita. Hubungan kita yang retak, yang tidak baik itu sudah dipulihkan kembali. Sehingga kita telah menjadikan Dia menjadi Bapa bagi kita. Dan kita adalah anaknya. Sehingga karena ketika kita menyadari bahwa hidup kita sudah diselamatkan dan hubungan kita dengan Bapa itu sudah dipulihkan, maka kita tidak akan pernah enggan lagi untuk datang kepada Bapa kita. Kita tidak akan pernah takut lagi untuk apa? Untuk datang dan bermohon apapun yang hendak kita mohonkan kepada Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita sudah dipulihkan, kita sudah diperdamaikan, kita sudah menjadi anaknya, dan Dia sudah menjadi Bapa bagi kita. Kalau Dia sudah menjadi Bapa bagi kita, maka Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita yang menurut Dia adalah baik, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, setiap orang sekarang boleh datang sendiri untuk meminta, bermohon kepadanya, tanpa harus mempergunakan perantara lagi. Hanya Yesus Kristuslah perantara kita. Yesus yang menyampaikan segala permohonan kita kepada Bapa. Dan apapun yang kita minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Yesus Kristus, dan di dalam Dia, maka Tuhan Bapa itu akan memberikan semuanya yang kita butuhkan kepada kita. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, jika engkau berada bersama dengan aku dan aku bersama dengan engkau, mintalah apapun juga, maka aku akan memberikan kepadamu. Itu kata Yesus Kristus. Makanya kalau kita tinggal di dalam Dia, artinya tinggal dalam Dia, kita melakukan yang baik, kita taat kepadanya, kita percaya kepada Tuhan, dan yang benar terus menjadi apa? Kesukaan kita, maka berani kita akan datang kepadanya. Dan kita akan berani meminta kepadanya. Tidak ada lagi yang menghambat saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau saya memahami, setiap orang tidak membutuhkan lagi perantara. Artinya begini, ada sering sekali orang meminta doa kepada pendeta. Bukan berarti itu salah. Karena semakin banyak juga orang yang menopang kita untuk berdoa, ya, itu lebih baik. Tapi bukan berarti saudara-saudara bahwa doa pendeta atau doa orang lain itu lebih baik.
Sebenarnya kalau andaikan kita hidup berkenan dengan Tuhan, maka kita sendiri boleh datang kepadanya dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Itu. Makanya saudara-saudara, hiduplah dengan benar. Dan hiduplah percaya kepada Yesus. Maka apapun yang kita minta, ingat, apapun yang kita minta yang sesuai dengan kehendak Bapa, kehendaknya, maka Dia akan berikan kepada kita. Itu, saudara-saudaraku, sama seperti ketika dulu waktu kita kecil, saya masih kecil, kadang-kadang atau remaja, kadang-kadang saya sering lalai atau mengabaikan apa yang dikatakan oleh orang tua saya, bapak saya. Dan ketika kita lalai, kita abai, maka orang tua kita pun marah, dan marah sekali. Saya juga pernah dipukul oleh orang tua saya ketika saya masih remaja dulu. Karena ketika itu saya sangat-sangat melalaikan dan mengabaikan apa yang dia perintahkan, apa yang dia suruh. Kemudian karena dia marah, maka kita takut. Dan kita jauh dari dia. Orang yang merasa bersalah pasti akan takut. Tetapi ketika orang tua kita datang dan dia memanggil kita, mengingatkan kita, dan kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah, maka kita menyesali dan memohon ampun kepada orang tua kita. Orang tua kita pun suka cita. Dia katakan, oke, jangan lakukan lagi ya. Ingatlah apa yang Papa katakan, apa yang Papa perintahkan kepada. Maka setelah itu, ketika hubungan baik itu kembali antara saya dengan orang tua saya, dengan papa saya, dengan bapak saya, maka saya tidak akan segan lagi untuk menyampaikan sesuatu kepadanya. Ketika saya membutuhkan sesuatu, misalnya kalau saya mau jajan, misalnya, walaupun terus terang dulu untuk kami sangat-sangat jarang sekali untuk minta uang jajan. Misalnya kalau ada roti lewat, Pak beli roti misalnya, kita sudah berani mengatakannya. Maka orang tua kita pun juga pasti akan memberikannya kepada kita. Dia akan belikan pas ketika roti lewat, tukang roti lewat, dia akan membelikan kepada kita. Itulah kalau hubungan kita baik dengan apa? Dengan Bapa kita, dengan orang tua kita. Demikian juga dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menyadari semua dosa-dosa kita dan bermohon ampun dan melakukan yang benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, ingatlah, apapun yang menjadi kehendak kita, yang menjadi permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Dan jangan pernah segan-segan lagi untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, hiduplah berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita, maka apapun yang kita minta Tuhan akan memberikan, supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Bapa dimuliakan. Maka oleh karena itu tinggallah dalam kebenaran. Jangan lakukan yang jahat, supaya kita jangan enggan dan takut untuk datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi lakukanlah, mintalah apa yang Tuhan kehendaki. Maka pasti kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk melakukan yang benar, hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan percaya bahwa Yesus telah menebus kami dan dosa-dosa kami sudah dihapuskan, sehingga kami dipulihkan dan kami boleh datang kepada Tuhan bermohon dan meminta dalam nama-Mu, maka Tuhan akan memberikan, menjawab itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tinggallah dalam Dia, mintalah apapun yang kita minta, maka Tuhan akan memberi. Salam. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.